Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan pagi ini alhamdulillah kita memiliki waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Seperti biasa, sebelum kita mengaji, kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan musannif hadal kitab Adabud Dunya Waddin, Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pengajian kali ini kita memasuki bab iktimalul aqli. Iktimalul aqli itu menyempurnakan akal. Fa amma idza ijtama'a, ketika terkumpul hadanil wajhani, dua aspek ini gitu. Dua aspek itu kalau merujuk ke pembahasan sebelumnya itu ada aspek jaudatul qarihah dengan sur'atul khatir. Kalau jaudatul qarihah itu ditafsirkannya isobatul haqqi, meraih kebenaran, ba'da tafakkuri wa ta'ammuli, setelah berfikir dan renung. Ini min lawazimil jaudah, ini bagian dari keniscayaan jaudah itu. Artinya kalau jaudatul qarihah itu kalau dalam konteks kekinian bisa kita artikan kecerdasan intelektual, kecerdasan rasionalitas. Wa sur'atul khatir itu kecepatan pengetahuan yang melintas di dalam hati, atau kalau bahasa sekarangnya bisa kita artikan sebagai kecerdasan spiritual. Jadi ketika kedua aspek itu terkumpul gitu, fil aqli, dalam akal, al-muktasabi, yang dihasilkan. Jadi akal muktasab seperti yang sudah saya jelaskan itu bisa diartikan dengan bahasa kekinian dengan akal potensial gitu. Ketika kecerdasan rasionalitas dengan kecerdasan spiritualitas
ketika kecerdasan rasionalitas dan kecerdasan spiritualitas itu berkumpul dalam akal potensial itu, wahwa adapun keterkumpulan itu, maksudnya terkumpulnya dua aspek dalam akal potensial itu, yaitu sesuatu yunmihi yang mendinamisasikan terhadap sesuatu itu, atau mengembangkan terhadap sesuatu itu, fartud zakai, peningkatan kecerdasan, bijaudatil hadsi, bijaudatil hadsi, ya kan, dengan baiknya al-hads. Hads itu analisa, prasangka yang analisa, kecerdasan analisa yang bersifat responsif gitu. Wa sihatil qarihati, dan sehatnya qariha. Qariha itu satu watak yang dikatakan tadi itu watak kecerdasannya, kecerdasan rasionalitas, ya kan, bi husnil badihiyati. Nah ini dengan baiknya menerima spontanitas, dengan baiknya sebuah respon rasionalitas yang bersifat spontanitas gitu. Ma'ama, tadi itu peningkatan kecerdasan itu ma'ama, bersama sesuatu, yunmihi, yang dapat meningkatkan sesuatu itu, al-isti'malu, penggunaan, bitulit tajarubi, dengan tulit tajarubi itu dengan senantiasa melakukan uji coba, tajriba, eksperimentasi, ya kan, penelitian, wa mururiz zamani, dan mururiz zaman itu kalau arti literalnya ya lewatnya masa, berlalunya masa, atau bisa diartikan juga ya sepanjang masa, bikatrotil ikhtiari, dengan banyaknya bikatrotil ikhtibari, dengan banyaknya pengetahuan. Ya, jadi maksudnya gini, penjelasan dari dua aspek yang terkumpul dalam akal potensial itu, maksudnya adalah terkumpulnya sesuatu yang dapat, ya kan, yang dapat menaikkan sebuah kecerdasan rasionalitas. Kecerdasan rasionalitas itu gabungan antara al-hads, yaitu analisa yang tepat, dan sebuah respon yang cepat dan cerdas. Itu berkumpul, ya kan, berkumpul dengan sesuatu yang dapat menaikkannya, yaitu berupa penggunaan eksperimentasi dan pengetahuan yang luas. Maksudnya gini, kecerdasan rasionalitas itu ketika bersamaan dengan satu kegiatan
yang secara kontinu, yaitu kegiatan tajarub, kegiatan penelitian dan uji coba sepanjang masa, dan banyaknya pengetahuan. Jadi akal itu tidak nganggur, tapi akal itu digunakan untuk senantiasa melakukan tajarub, tajribah, dan sepanjang masa juga digunakan untuk mengakses pengetahuan gitu. Fahuwa, maka fahuwa ini kembalinya ke majmu'u hadis sifat. Inilah satu kumpulan dari dua aspek itu. Al-aqlu itu akal, al-kamilu yang sempurna, alal itlaqi secara mutlak. Firjuli dalam diri laki-laki, al-fadili yang utama, bil istiqaqi dengan dapat meraih satu hakikat atau satu kebenaran. Jadi yang namanya akal sempurna pada umumnya bagi laki-laki yang utama itu ketika akal itu selalu digunakan untuk menganalisa, digunakan untuk belajar mengajar, digunakan untuk tajribah, penelitian, eksperimentasi, dialektika dengan realita, lalu bisa diambil pelajaran dari realita itu, lalu memperbanyak pengetahuan sepanjang masa. Nah, itulah yang dinamakan al-aqlul kamil, katanya, akal yang sempurna. Rawa dan meriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, Anas bin Malik berkata, unsia, diapresiasi atau dipuji, ala rojulin, atas seorang laki-laki, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan atau dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi khairin, dengan baik. Jadi ada seorang laki-laki yang menurut pandangan Rasulullah itu baik dan mendapatkan pujian. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kaifa, bagaimana, akluhu, akalnya seorang laki-laki itu. Jadi makanya Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, bagaimana sih rasionalitas laki-laki itu? Qalu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna min ibadatihi, sesungguhnya, ya kan, akal seorang laki-laki itu terlihat dari ibadahnya rajul itu. Inna min khuluqihi, sesungguhnya akal laki-laki itu terlihat dari akhlaknya rajul itu, laki-laki itu, dari perangainya rajul itu. Inna min fadlihi, sesungguhnya akal seorang laki-laki itu terlihat dari keutamaannya dan value-nya laki-laki itu. Inna min adabihi, sesungguhnya juga akal laki-laki itu terlihat dari adabnya atau etikanya laki-laki itu. Jadi Rasulullah bertanya bagaimana akal laki-laki itu. Para sahabat menjawab 4 unsur. Akal laki-laki itu dilihat dari pertama ibadahnya, kedua akhlaknya,
perangainya ya. Lalu kemudian keutamaannya. Keutamaan ini, fadli ini kalau diartikan oleh Syekh Dr. Abed Al-Jabiri itu value, nilai-nilai luhurnya yang dihidupkan dalam keseharian. Dan yang keempat, adabnya, etikanya. Itu. Faqala, lalu kemudian Rasulullah berkata, kaifa? Bagaimana akluhu, akal laki-laki itu? Qalu, sahabat menjawabnya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuthni, kami memuji itu alaihi, atas laki-laki, bil ibadati, dengan ibadahnya, wa asnafil khairi, dengan berbagai macam kebaikan. Jadi ibadahnya, lalu kemudian kebaikan-kebaikannya, itulah yang menunjukkan akalnya. Tas'aluna, kami balik bertanya kepadamu wahai Rasulullah gitu. An aklihi, tentang akalnya laki-laki itu. Nah, kalau tadi kan persepsi pandangan para sahabat tentang tentang akalnya seorang laki-laki yang baik itu seperti apa? Indikator-indikatornya itu seperti yang tadi dijelaskan para sahabat menjelaskan kepada Rasulullah. Nah, sekarang sahabat balik bertanya kepada Rasulullah tentang akal seorang laki-laki itu. Nah, ini menarik jawaban Rasulullah. Faqala, lalu menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, innal ahmaqa, sesungguhnya orang yang kumprung, orang yang bodoh, orang yang dungu, kalau sekarang lagi terkenal bahasanya dungu, ahmak, al-abida, yang getol beribadah, ya kan? Yusibu, itu akan mengenai kepadanya, mengenai ya, ahmak itu mengenai, bijahlihi, dengan sebab kebodohannya ahmak itu, a'doma, terhadap sesuatu yang lebih besar, ya kan, min fujuril fajiri, daripada buruknya orang-orang yang buruk. Nah, ini jadi innal ahmaqa al-abida yusibu bijahlihi a'doma min fujuril fajiri. Rasulullah mengatakan orang yang bodoh, ya kan, tapi getol beribadah, orang yang tidak cukup memiliki wawasan keagamaan, tapi menunjukkan keberagamaannya secara berlebihan gitu. Tapi dia kosong, dia bodoh gitu tentang keagamaan, tapi dia seolah-olah ingin, ia ingin menunjukkan identitas sebagai orang yang ahli ibadah gitu, tapi bodoh. Itu justru, kata Rasulullah, kebodohannya itu justru akan lebih berbahaya gitu, daripada, ya kan, keburukannya orang yang memang sudah terlihat buruk seperti itu. Jadi orang yang ingin terlihat sebagai ahli ibadah tapi dia kosong dengan wawasan dan pengetahuan keislamannya, ahmak, ya kan, itu justru kebodohannya itu akan lebih berbahaya gitu. Akan lebih berbahaya, bukan hanya berbahaya kepada dirinya, tapi berbahaya
kepada sesama orang lain dan lingkungan, karena boleh jadi keinginan terlihat sebagai ahli ibadah itu mendorong perbuatan yang tidak baik karena bodohnya terhadap agama. Dikira apa yang dilakukannya adalah demi menegakkan Islam, misalkan menegakkan satu identitas ahli ibadah, tapi pada dasarnya itu bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah, itu kan akan lebih berbahaya. Itu ahmaqul abid, itu bodohnya orang yang terlihat sebagai ahli ibadah, itu akan lebih berbahaya katanya daripada orang yang daripada keburukan orang yang sudah terlihat buruk. Fa inna ma yaqrabu, dan tentunya mendekatkan annasu, manusia, min robbihi, kepada Tuhannya annas, bizzulafi, dengan pendekatan diri terhadap Allah, ya kan. Zulaf itu diartikan wahya al-qarabah, yaitu pendekatan diri kepada Allah, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya manusia itu, sesuai kadar akalnya annas itu. Nah, jadi ini sudah titik nih, ini perkataan Rasulullah. Katanya karena seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah itu sesuai kadar akalnya, gitu. Sehingga pengetahuan itu sangat penting, karena dengan pengetahuan itulah akal manusia itu memiliki kadar yang berkualitas, kadar yang maksimal, sehingga cara mendekati Tuhan itu dengan tepat, substansial, dan berkualitas, gitu. Kalau memang cara mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin mendekatkan diri kepada Tuhan tapi ahmak, tapi bodoh, dengan tanpa memiliki kapasitas keilmuan yang cukup, nah maka itu akan lebih berbahaya. Kalau orang yang bodoh tapi caranya ingin mendekatkan Tuhannya itu boleh jadi akan salah, seperti itu. Nah, ini apa namanya, jawaban Rasulullah tentang kenapa Rasulullah itu mengapresiasi, memuji seorang laki-laki, memuji akalnya laki-laki itu. Nah, tadi ini dibalik counter narasi Rasulullah, Rasulullah memberi pencerahan kepada para sahabatnya. Kalau sahabatnya itu pada akhirnya tercerahkan, gitu. Dan ini satu dialog yang menarik antara sahabat dan Rasulullah. Ternyata Rasulullah pun berdialog, gitu, tidak monolog, gitu, dengan para sahabatnya. Rasulullah mendengarkan pendapatnya para sahabatnya tentang akal seorang laki-laki, dan Rasulullah pun memberikan pendapatnya yang mencerahkan itu. Nah, ziyadatul aqli, ini sub yang berikutnya, yaitu bertambahnya akal al-muktasabi, yang dihasilkan, ya maksudnya akal muktasab, kalau saya terjemahkan secara kekinian itu akal potensial. Kalau akal horizi itu kan akal aktual, ya, akal. Nah, ini wa ikhtalafa, dan berbeda pendapat annasu, manusia,
para pakar gitu fil akli dalam menjelaskan tentang akal al muktasabi yang dihasilkan, maksudnya akal aktual, akal potensial. Ida tanaha, ketika berakhir menuju puncaknya gitu ya. Wazada, dan bertambah. Artinya apakah gitu loh, apakah akal muktasab itu tanpa batas dan bisa bertambah gitu. Hal yakunu, apakah akal muktasab fadilatan, suatu keutamaan, amla, atau tidak. Jadi apakah ketika akal muktasab itu bertambah, itu suatu keutamaan atau bukan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, faqala, dan kemudian berpendapat kaumun, satu kaum, la yakun, tidak ada akal muktasab yang bertambah itu fadilatan, satu keutamaan. Alasannya apa? Li'annal fadhaila, karena keutamaan hayatun, itu satu keadaan, mutawassitotun, yang mutawassitoh, yang moderat kalau zaman sekarangnya itu, yang berada di tengah-tengah gitu. Jadi satu kaum ini, satu komunitas ini berpendapat bahwa bertambahnya akal itu, akal potensial melampaui yang semestinya, itu bukan satu keutamaan katanya. Karena yang namanya keutamaan itu satu keadaan yang moderat gitu, yang berada di tengah-tengah. Ini satu pendapat ya. Mutawasito itu bagaimana? Mutawasito baina fadilataini, di antara kedua keutamaan naqisotaini, yang keduanya kurang. Jadi keutamaan itu keadaan yang berada di tengah-tengah di antara kedua keutamaan yang kurang gitu. Kama annal khaira, sebagaimana sesungguhnya kebaikan, mutawassitun, itu jalan tengah atau berada di tengah-tengah, moderat, baina rodilataini, di antara dua keburukan. Jadi kebaikan itu adalah satu keadaan yang berada di tengah-tengah di antara kedua keburukan katanya. Fama, kemudian adapun sesuatu jawaza, yang melampaui alwasato, terhadap tengah-tengah, terhadap jalan tengah, khoroja, maka sesuatu itu keluar an hadil fadilati, dari batasan keutamaan. Jadi kalau akal atau segala sesuatu itu melampaui batas moderat itu, batas tengah-tengah, itu sudah keluar dari batas keutamaan. Jadi katakan kalau dalam konteks pemikiran itu kan, kalau ekstrim yang terlalu kanan sekali atau ekstrim yang terlalu kiri sekali, nah itu sudah melampaui batasan dari keutamaan.
Karena keutamaan itu adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah, jalan moderat. Nah, ini menarik sekali kalau kita tarik dalam konteks sekarang. Jadi yang diusung ada Islam wasatiyah itu ya, Islam moderat. Nah, ini menurut Imam Al-Mawardi, moderasi itulah, jalan tengah itulah yang merupakan satu keutamaan atau fadilah itu. Karena kalau melampaui dari keutamaan, melampaui dari wasatiyah, itu berarti sudah tidak utama lagi. Artinya berkurang dari jalan tengah, mereduksi, itu tidak utama, atau melampaui dari jalan tengah, itu juga tidak termasuk yang fadilah di utama. Gitu. Waqad qalat, lalu berkata al-hukama'u, para bijak bestari, lil Iskandari, terhadap Raja Iskandaria, Alexander gitu ya. Jadi para filosof berkata kepada Alexander, ayuhal malik, wahai sang raja, alaika, tetaplah atasmu, bil i'tidali. Nah ini, bil i'tidali, dengan sikap moderat. I'tidal, ya, dengan sikap mu'tadil. Mu'tadil itu berada di tengah-tengah. Mu'tadil itu katakan, misalkan kalau dalam konteks suhu tidak panas sekali, juga tidak dingin sekali, itu mu'tadil. Ya, tidak berarti tengah-tengah. Fi kullil umuri, di dalam segala sesuatu. Jadi tetaplah engkau wahai raja bersikap moderat dalam segala sesuatu. Fa inna ziyadata, maka sesungguhnya tambahan, maksudnya sikap berlebihan ya, aibun, itu aib. Wan nuksona, dan ini atau sesungguhnya berkurang, itu ajun, itu tanda kelemahan. Jadi kalau sikap berlebihan, ziyadah itu sikap berlebihan, itu adalah aib. Sedangkan sikap kurang, ya kan, kurang dari sifat i'tidal itu, dari sikap moderat itu tandanya lemah gitu. Jadi harus selalu moderat gitu. Inilah satu penjelasan kisah para filosof berkata pada Raja Iskandaria, ma itu sesuatu, warodat yang dijelaskan atau yang datang di riwayat warodat, bihi dengan sesuatu itu, as-sunnatu, hadis, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya Rasulullah, qala, itu berkata. Apa perkataan Rasulullah itu? Khairul umuri awsatuha. Nah, ini ada satu hadis Nabi yang selaras dengan pandangannya para filosof,
yang mengatakan khairul umuri awsatuha. Khairul umuri, adapun sebaik-baik segala sesuatu, awsatuha, itu adalah yang berada di tengah-tengah. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib berkata, khairul umuri, ya kan, annamatul awsati. Khairul umuri, sebaik-baik segala sesuatu, itu adalah annamatul awsati, jalan tengah. Nah, ya, jadi ilaihi, kepada jalan tengah itu, namatil awsat, yarji'u, yang bisa kembali, al-ali, orang yang ada di atas, orang yang luhur, orang yang ada di atas, wabihi, dan dengan namatul awsat itu, dan dengan jalan tengah itu, yalhiku, yang dapat menyusul atau yang dapat mencapai at-tali, orang yang berada di bawah. Nah, ini menarik sekali. Khairul umuri annamatul awsati. Nah, kata Sayyidina Ali, sebaik-baik sesuatu adalah jalan tengah. Ya kan? Ilaihi yarji'ul ali. Kepadanya orang yang berada di atas itu bisa kembali. Wabihi yalhiku at-tali, dan dengan jalan tengah itu orang yang berada di bawah pun bisa melewatinya atau bisa meraihnya. Jadi moderat, ya, sikap moderat inilah sebenarnya sudah disuarakan oleh para filosof kepada Raja Iskandaria, agar Raja Iskandaria, Alexander ya ini. Konon Alexander ini adalah raja yang tekun belajar dengan para filosof. Itu anjuran para filosof terhadap Raja Iskandaria agar selalu bersikap moderat. Begitupun ini senada dengan hadis Nabi yang mengatakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik sesuatu, segala sesuatu itu adalah yang berada di tengah, gitu. Dan senada juga dengan perkataannya Sayyidina Ali yang mengatakan bahwa sebaik-baik sesuatu adalah jalan tengah, gitu. Di mana orang yang berada di atas itu bisa kembali kepadanya, dan orang yang ada di bawah pun itu bisa meraih atau bisa menuju ke jalan itu. Gitu. Waqala, dan berkata asyairu, sang penyair, seorang penyair, la tadhabanna fil umuri faroto, la tas'alanna in sa'alta syatoto. Nah ya, la tadhabanna, janganlah kamu berjalan, gitu. Janganlah kamu berjalan atau melalui, berjalan bisa ya. Fil umuri, dalam berbagai sesuatu, faroto, yang mendahului kamu sekalian. La tas'alanna, dan janganlah kamu bertanya, in sa'alta, ketika kamu bertanya, syatoto, yang melewati batas, gitu. Jadi syair ini ingin mengatakan bahwa kamu kalau berjalan itu jangan sendirian, harus bersama-sama. Tuh. Ingin menjalankan roda organisasi,
ingin menjalankan jam'iyah, pengajian, ingin menjalankan berbagai, apalagi dalam konteks berbangsa dan bernegara, itu semua tidak boleh one man show. Itu tidak boleh jalan sendiri. Itu harus bersama-sama berbagi tugas. Itu. Dan ketika mengajukan pertanyaan tidak boleh melampaui batas. Itu. Wakun, dan jadilah minan nasi, dari manusia, jami'an. Nah ini sebagai komunitas, sebagai jam'iyah, sebagai jamaah, wasaton, yang moderat. Nah, ini menarik sekali. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ini ada satu syair, wakun minan nasi jami'an wasaton. Jadilah wahai kalian manusia sebagai komunitas, sebagai organisasi, sebagai kumpulan yang moderat. Nah, gitu. Titik ya. Qalu, kemudian apa? Qalu, berkata para ulama, kenapa ini akal itu tidak boleh terlalu berlebihan? Li'anna ziyadatal akli, katanya, karena kalau bertambahnya akal yang terlalu melampaui batas, katanya, tufdi, itu dapat mendatangkan bisahibiha, dengan pemiliknya akal yang berlebihan itu, ilad dahai, menuju pada potensi penipuan, wal makri, dan makri ini kalau bahasa Jawa kitab kuningnya itu ngrekodoyo ya, mereka-reka. Jadi maksudnya orang yang akalnya itu melampaui batas, itu berpotensi ya kan menipu, mereka-reka gitu. Jadi juga ini karena akan berpotensi menghalalkan segala cara dengan berbagai konspirasi, makar itu ya, dengan makar dan tipu daya, termasuk juga di dalamnya ini adalah hoax, fitnah, dan berbagai strategi-strategi yang tidak baik. Itu sebenarnya akibat dari rasionalitas yang berlebihan, atau ziyadatul akli itu overdosis ya, overdosis rasionalitas. Wadhalika, nah ini wadhalika itu berarti overdosis rasionalitas yang berpotensi pada unsur penipuan dan makar itu madmumun, itu tercela, wasahibuhu, dan pemiliknya juga malumun, ya juga tercela, seperti itu. Waqad amaro, dan sungguh memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Aba Musa al-As'ari, terhadap Abi Musa al-As'ari, ayu azzila, untuk memecat Abu Musa al-As'ari itu Ziyadan, terhadap Pak Ziyad, an wilayatihi, dari pemerintahannya Ziyad. Umar bin Khattab itu memerintahkan terhadap Abu Musa al-As'ari itu untuk memecat Ziyad gitu. Jadi Ziyad ini pejabat ya kan. Jadi misalkan Umar bin Khattab ini adalah misalkan ya, kalau dalam konteks sekarang presiden atau
kalau dulu berarti pemimpin tertinggi umat Islam, Amirul Mukminin, lalu punya jabatan katakan gubernur atau sebawahnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Lalu sebawahnya Abu Musa al-Asy'ari itu ada pejabat lagi namanya Ziyad. Nah, Umar memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk memecat Ziyad. Faqala, lalu protes, lalu berkata Ziyadu, Pak Ziyad itu protes atau bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin besar umat mukmin, maksudnya Umar bin Khattab, a'an maujidatin, kenapa aku ini dipecat? Apakah karena dendam, katanya, au khianatin, atau saya ini berkhianat? Nah, ini Ziyad bertanya kepada Umar. Faqala, lalu kemudian Umar menjawab, la, tidak, an wahidatin, dari salah satu, minhuma, dari maujidatin au khianatin. Artinya Umar mengatakan, tidak, bukan karena Anda itu bukan karena saya dendam kepada Anda, ataupun bukan karena Anda berkhianat, sama sekali tidak, katanya gitu. Bukan itu alasan pemecatannya. Walakin khiftu, akan tapi saya ini takut, kata Umar, an ahmila, saya membawa alan nasi, kepada umat manusia, fadla aklika, terhadap kelebihan akalmu. Nah, ini. Jadi Ziyad ini terkenal orang yang cerdas, gitu, jenius. Nah, justru karena itulah, karena terlalu jenius, sahabat Umar memecat Ziyad. Kenapa? Katanya karena sahabat Umar takut itu umat manusia atau masyarakat yang dibawa oleh Ziyad itu malah akan dibawa pada rasionalitas yang terlalu melampaui batas pada masanya. Jadi berarti kalau di sini katakan kalau orang yang terlalu cerdas itu, terlalu cerdas ya memimpin, itu kalau dalam ini konteksnya Pak Ziyad ini itu mengkhawatirkan. Jadi Umar pun mengkhawatirkan Pak Ziyad yang terlalu cerdas itu justru membawa masyarakatnya ini, bisa jadi masyarakatnya akan sulit untuk mengikuti itu rasionalitasnya yang terlalu luar biasa misalkan. Nah, sehingga ada korelasinya dengan yang sebelumnya, sehingga Raja Alexander itu, Al-Iskandari itu seringkali dinasehati oleh para filosof agar senantiasa bersifat moderat gitu. Nah, itu menarik sekali. Wali ajli hada, karena itu wali ajli hadal mahki, karena itu perkataan yang diceritakan an Umar, dari sahabat Umar tadi itu, sesuatu qila, yang dikatakan qadiman, pada zaman lampau. Apa yang dikatakan? Ifratul aqli mudirrun bil jasadi. Waduh, mantap. Ifratul aqli, akal yang terlalu melewati batas itu. Mudirrun itu akan membahayakan, bil jasadi, terhadap jasad. Nah, ini jadi
rasionalitas yang melampaui batasan-batasan tertentu itu akan membahayakan jasad. Nah, waqala dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para bijak bestari berkata, ini kafaka, mencukupi terhadap dirimu min aklika, dari akalmu, ma sesuatu dallaka yang menunjukkan terhadapmu, ala sabili rusdika, pada jalan kebenaranmu. Ya. Jadi pada sebagian para filosof, bijak bestari mengatakan cukup bagimu akal itu menunjukkan pada jalan yang benar. Gitu. Waqala dan berkata ba'dul balaghai, sebagian ahli sastra, ahli balaghah, qalilun, adapun sesuatu yang sedikit, yakfi, yang mencukupi, khairun, itu lebih baik, min kathirin, dari sesuatu yang banyak, yutghi, yang menjadikan buruk, menjadikan suasana, atau menjadikan sesuatu yang buruk. Maksudnya gini, sesuatu yang sedikit, ya kan, yang cukup, yang mencukupi itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi berpotensi merusak, seperti itu. Waqala dan berkata akhoruna, ya kan, para bijak bestari, para filosof, para ulama yang lain, wahwa, adapun pendapat ini, ya, asohul qaulaini, itu pendapat yang lebih asoh, lebih absah dari dua pendapat, yaitu apa? Ini pendapat berarti yang berikutnya. Ini kalau pendapat yang pertama itu kan argumentasinya tadi bahwa ziyadatul akli itu tidak baik gitu. Nah, ini pendapat yang kedua justru mengatakan ziyadatul akli, adapun bertambahnya akal, fadilatun, itu satu keutamaan. Nah, jadi yang pertama ziyadatul akli itu bukanlah sesuatu yang utama gitu, harus moderat gitu. Sedangkan yang pendapat yang kedua, ziyadatul akli itu bertambahnya rasionalitas itu adalah utama. Alasannya apa? Kita simak. Li'annal muktasab, karena akal yang dapat dihasilkan, maksudnya rasionalitas potensial ini, ghairu mahdudin, itu tanpa batas katanya. Jadi akal potensial itu, akal muktasab itu tanpa batas. Wa innama takunu, dan ya sebagaimana adanya ziyadatul fadhaili, bertambahnya keutamaan-keutamaan, bertambahnya berbagai keutamaan, al-mahdudati, yang dibatasi, naqson, itu kurang, madmuman, yang tercela, kayak gitu. Jadi kalau pertambahan keutamaan itu justru dibatasi, itu adalah kekurangan yang tercela gitu. Nah, kenapa keutamaan kok dibatasi? Kan semakin banyak semakin bagus gitu. Nah, kalau dibatasi justru itu adalah kekurangan, naqson madmumah, kekurangan yang tercela gitu. Li'annama, karena sesungguhnya sesuatu, jawaza,
yang melewati al-hadda terhadap satu batasan, la yusamma, nah, itu tidak bisa dinamakan sesuatu itu fadilatan terhadap keutamaan. Jadi karena sesuatu yang melewati batas itu tidak bisa dinamakan keutamaan. Nah, ini sebenarnya ada argumentasi yang berbeda, tapi sebenarnya ini pada ujungnya dengan pendapat yang di atas itu ada titik persamaannya. Nah, ini contoh gini. Kasyuja'i, sebagaimana orang yang memiliki sifat berani, kendel, berani. Idza zada, ketika suja itu, orang yang pemberani itu melewati batas, melewati ala haddis syaja'ati, pada batas keberanian, nusiba, maka suja itu, orang yang pemberani itu dinisbatkan ila tahawuri, pada sikap ngawur. Nah, jadi berani itu baik, gitu kan, punya mentalitas yang berani itu baik. Tapi kalau keberaniannya itu melampaui batas, maka orang itu boleh jadi bisa dikatakan sebagai orang yang ngawur, gitu, tahawur. Itu. Wasakhi, dan sebagaimana orang yang dermawan. Idazada, ketika orang dermawan itu melampaui ala haddis sakhoi, pada batasan kedermawanannya, nusiba, maka orang yang sahih, orang yang dermawan itu dinisbatkan ila tabdiri, terhadap golongan orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya secara mubadir. Jadi dermawan baik, utama gitu. Tapi kalau melampaui dari kedermawanannya, itu termasuk tabdir, termasuk orang-orang yang menghamburkan hartanya secara mubadir, gitu. Walaysa, dan tidak ada kadzalika, demikian perkataan tadi ziyadatul akli fadilah itu. Ya ini halul akli, keadaan akal al-muktasabi yang dihasilkan melalui penalaran. Ya, jadi pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa bertambahnya rasionalitas itu utama, itu bukan dalam pengertian melampaui batas sebagaimana yang tadi itu, keberanian melampaui keberanian jadi ngawur, melampaui kedermawanan menjadi menghambur-hamburkan secara mubadir hartanya. Itu bukan dalam konteks seperti itu. Nah ini, li'anna ziyadata, karena sesungguhnya bertambah fihi, di dalam akal, ziyadatu ilmin, maksudnya itu adalah bertambahnya wawasan, bertambahnya ilmu pengetahuan, bil umuri, dengan berbagai sesuatu, wa husnu isobatin, dan bertambahnya semakin baiknya satu kebenaran, bidununi, dengan prediksi-prediksi, analisa-analisa, dan dugaan-dugaan, wa ma'rifatu, dan mengetahui, wa ma'rifatu ma, dan mengetahui sesuatu, lam yakun, yang tidak ada sesuatu itu, ilama, menuju pada sesuatu, yakunu, yang ada sesuatu itu. Artinya mengetahui sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui.
Wadzalika adapun pengertian ziyadatul akli fadilah itu yang semacam itu, fadilatun itu utama, la naqsun dan bukan kekurangan. Nah ini menarik. Ingin saya simpulkan dari dua pendapat yang berbeda ini. Jadi sebenarnya dua pendapat yang berbeda ini tidak berbeda, sama saja. Jadi kenapa ziyadatul akli, bertambahnya akal itu, kalau pendapat yang pertama dikatakan bukan fadilah, bukan utama, ya alasannya ya karena yang pertama katanya yang hal-hal yang lebih utama itu adalah sikap moderat, gitu kan. Dan yang kedua, kalau akal itu overdosis akan berpotensi melakukan hal-hal yang buruk, seperti penipuan, lalu makar, lalu kemudian rekayasa, konspirasi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kerja-kerja rasionalitas yang menjahati diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Nah, seperti itu yang dimaksud bahwa ziyadatul akli, bertambahnya akal itu tidak utama, itu ditinjau dari rasionalitas yang melampaui kebenaran, gitu. Rasionalitas yang melampaui kebenaran dan cenderung pada hal-hal yang negatif, gitu. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, ziyadatul akli fadilah, berpendapat bahwa bertambahnya akal itu adalah utama, itu dalam konteks, gitu kan. Dalam konteks bertambahnya akal itu maksudnya adalah bertambahnya pengetahuan, bertambahnya ilmu, ya kan, bertambahnya wawasan tentang berbagai hal, gitu. Dan bertambahnya analisa tajam yang tepat dan benar, dan bertambahnya pengetahuan sesuatu yang tadinya belum diketahui menjadi diketahui, yang tadinya belum ada menjadi ada, seperti ditemukannya listrik, ditemukannya internet, ditemukannya pesawat dan saintifik yang lain. Itu termasuk ma'rifatu ma lam yakun ila ma yakun, mengetahui sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada, gitu. Nah, kalau dalam konteks pengertian ziyadatul akli, bertambahnya akal yang demikian, ya maka ini adalah juga utama, fadilah, utama, bukan satu kekurangan. Jadi kedua pendapat ini sama saja. Kalau dalam konteks ziyadatul akli dalam pengertian ziyadatul ilmi, itu fadilah, gitu. Tapi yang menjadikan ziyadatul akli, bertambahnya rasionalitas, itu tidak merupakan sesuatu yang utama, itu dalam pengertian kalau rasionalitasnya itu melampaui batas yang sehingga merusak, yang berpotensi negatif. Nah, kalau misalkan hal-hal, ya kita tahu bahwa segala sesuatu yang melampaui batas itu tidak disukai Allah. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebihan. Nah, sebagaimana dicontohkan, orang-orang yang berlebihan itu orang yang pemberani. Itu melampaui keberanian menjadi ngawur. Nah, itulah sikap yang berlebihan yang berdampak negatif. Untuk pengajian berikut hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada salah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.